Pernah nggak sih lo ngerasa nggak bisa mengatasi konflik batin dalam pikiran lo dengan baik? Dan ujung-ujungnya malah bikin masalah yang udah ada tuh makin rumit. Yang akhirnya kebiasaan ini sering bikin kita jadi nggak bisa menghadapi masalah. Dan akibat lainnya adalah kita jadi sering stres, ngerasa nggak berdaya, dan bingung. Kenapa sih kok kita punya sikap yang kayak gini? Nah, masalah seperti ini sebenarnya udah pernah dijelasin sama seorang ahli psikologi asal Austria bernama Sigmund Freud. Di video ini gue bakalan ngejelasin tentang kenapa sih kita tuh sering banget gak bisa menghadapi kenyataan dengan baik berdasarkan teori Sigmund Freud. Lo tonton video ini sampai habis supaya lo dapat keseluruhan gambaran dari teori Freud dan untuk ngedenger juga tips dan trik yang bisa lo lakuin supaya lo bisa jadi lebih baik. Pertama-tama, meskipun gue yakin pasti banyak banget dari lo yang udah tahu siapa itu Sigmund Freud, ada aja mungkin orang yang belum pernah ngedenger nama ini. Nah, emang siapa sih Sigmund Freud itu? Sigmund Freud adalah psikolog asal Austria yang lahir pada tahun 1856. Dia dikenal sebagai penemu dan bapak dari aliran psikoanalisis. Jadi ini aliran psikologi klasik yang sebenarnya paling populer dan masih banyak dipakai juga oleh banyak psikolog dan terapis sampai saat ini. Aliran ini bisa dibilang aliran yang cukup revolusioner pada zamannya dan bisa dibilang juga sebagai salah satu achievement, menurut gue salah satu achievement terbesar di bidang psikologi gitu. Nah pertanyaannya apa itu aliran psikoanalisis dan apa aja sih yang ada di dalam teorinya? Tentu teori ini isinya banyak banget dan gak bakal cukup kalau misalnya gue jelasin di satu video dengan durasi belasan menit gitu ya. Jadi gue mungkin bakal ngejelasin inti-intinya aja yang bisa jadi cukup singkat juga. Nah, psikoanalisis itu bilang bahwa setiap manusia itu pasti punya pikiran, perasaan, keinginan, dan ingatan yang gak kita sadari. Jadi, setiap manusia itu pasti punya alam bawah sadar. Nah, mungkin lo udah pernah denger ya bahwa manusia itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Nah, ini sebenarnya pertama kali dibilang sama psikoanalisis. Psikoanalisis percaya bahwa semua tingkah laku yang kita lakuin itu berasal dari alam bawah sadar. Alam bawah sadar adalah pendorong utama dari semua tingkah laku kita. Jadi, lo sebenarnya ya suka sama orang, mau makan apa, mau kerja di mana, mau ngelakuin kejahatan, mau misalnya nafsu sama orang gitu, atau apapun perilaku lo, yang baik, yang jahat, yang biasa aja. Kalau kata Freud dan aliran psikoanalisis, semua itu sebenarnya dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Jadi kepribadian dan perilaku kita itu sangat amat dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Nah, kepribadian kita ini sebenarnya ya memiliki 3 komponen yang selalu berdinamika dan berkonflik gitu. Jadi kalau ditanya kepribadian manusia itu sebenarnya apa gitu, siapa itu Evan, siapa itu lo tuh siapa gitu. Itu tuh sebenarnya selalu terdiri dari 3 komponen. Komponen pertama adalah id, komponen kedua adalah ego, komponen ketiga adalah superego. Ini adalah istilah-istilah yang dibilang sama Freud untuk menyebut komponen-komponen itu, gitu ya. Jadi dalam satu tubuh manusia itu komponen kepribadiannya nggak cuma satu gitu. Jadi kalau ditanya Evan itu siapa, Evan itu adalah dinamika dari ketiga komponen kepribadian ini. Evan adalah gabungan dari id, Evan adalah gabungan dari ego, Evan adalah gabungan dari superego. Ketiga itu yang masing-masing komponennya punya ciri khas yang berbeda yang membentuk kepribadian Evan. Id adalah dorongan dari dalam diri kita. Id punya peran menjadi semacam insting gitu, atau nafsu yang paling dasar yang ada dalam alam bawah sadar manusia. Jadi id ini primitif banget gitu perannya. Id akan senang untuk melakukan hal apapun yang membuat kita bisa memuaskan nafsu terdalam kita, seperti makan, berhubungan seks, dan lain sebagainya gitu. Id akan mencoba untuk melakukan apapun untuk bisa memuaskan nafsu-nafsu tersebut. Id gak peduli sama sekali sama nilai dan norma, gak peduli sama aturan, gak peduli sama batasan sosial. Kalau misalnya Evan harus mencuri untuk bisa memuaskan nafsu makannya, maka ya si Id ini akan ngedorong Evan 100% untuk nyuri gitu. Kalau misalnya Evan harus memperkosa ibunya sendiri untuk memuaskan nafsu seksualnya, ya id ini akan 100% mendorong Evan untuk memperkosa ibunya sendiri. Jadi bisa dibilang bahwa id ini betul-betul nafsu primitif yang paling dasar yang nggak ngelihat nilai atau norma apapun gitu. Jadi nggak punya hati nurani atau apapun gitu lah. Id. Ini komponen yang ada dalam setiap manusia ya. Jadi setiap manusia pasti punya dorongan ini. Komponen kedua adalah superego. Superego adalah pikiran tentang apa yang benar dan apa yang salah. Kalau misalnya id tadi betul-betul nggak ngelihat nilai dan norma, nggak ngelihat aturan gitu, nggak peduli sama batasan sosial, norma dan nilai. Kalau superego ini adalah nilai dan norma. Jadi superego ini biasanya terbentuk lewat perkataan orang tua,
lewat aturan yang ada di masyarakat, lewat hukum yang ditegakkan, lewat peraturan. Kalau misalnya id tadi bakalan nyuruh Evan buat nyuri, memperkosa ibu sendiri, untuk melakukan apapun agar bisa memuaskan nafsunya, super ego bakalan ngelarang Evan untuk ngelakuin tindakan di luar nilai dan norma. Super ego gak bakal nyuruh Evan untuk melakukan tindakan kayak gitu. Kenapa? Karena nilai dan norma melarang hal tersebut. Dan super ego adalah nilai dan norma. Super ego terbentuk lewat perkataan orang tua, lewat aturan dan lain sebagainya. Nah, disinilah biasanya konflik batin terjadi. Jadi ketika lo mau mutusin untuk ngelakuin sesuatu, misalnya lo mau minum alkohol atau enggak gitu. Lo mau ngerokok atau enggak. Lo mau misalnya melakukan hubungan seks atau enggak gitu. Akan selalu ada perdebatan antara id dan super ego. Kenapa? Karena kedua komponen ini cukup berlawanan. Id bertujuan untuk memuaskan nafsu dengan cara apapun, sementara super ego bertujuan untuk menegakkan aturan serta nilai dan norma. Jadi biasanya ini selalu berbenturan. Jadi kalau misalnya di otak lu nih, di batin lu ngerasa suka ada konflik gitu. Nah, bisa jadi ini adalah konflik id dan super ego. Jadi konflik antara nilai dan norma yang lo punya dan konflik antara itu dengan nafsu gitu ya. Nah, ketiga, ada komponen ketiga yaitu ego yang menjadi penghubung atau penyeimbang antara id dan super ego dengan dunia nyata. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemauan id selalu bisa kita wujudkan? Apakah kemauan itu sesuai dengan aturan di masyarakat? Kita menyesuaikan diri dengan kenyataan melalui komponen ego. Dan ini adalah satu-satunya komponen yang bisa kita kendalikan gitu. Hubungan antara ego, super ego, dan id itu bisa diibaratkan seperti kuda yang berlari di lintasan pacuan kuda. Id adalah kudanya yang ya bisa jadi ngamuk, bisa jadi apa gitu ya. Super ego adalah lintasan kudanya yang bisa jadi ngalangin kudanya ketika mau ngelakuin sesuatu. Dan ego adalah pengendara kudanya. Kita yang mencoba menyeimbangkan si kuda ini mau pergi kemana dan mau nerobos batas atau enggak gitu. Jadi kepribadian biasanya ditentukan oleh itu. Pertanyaan-pertanyaan umum adalah apakah kudanya terlalu liar untuk kita kendalikan? Nah, ini bisa jadi ya. Ada orang yang bisa jadi id-nya bermasalah. Jadi kudanya itu nggak bisa dikendaliin gitu sama egonya. Id-nya nggak bisa dikendaliin. Jadinya kita nggak bisa nahan hawa nafsu. Mungkin orang kayak gini bakal jadi kriminal, bakal malas banget dan lain sebagainya. Atau lintasan kuda kita mungkin rusak. Artinya kita nggak tahu gitu soal nilai dan norma yang ada di masyarakat. Atau dengan kata lain super ego kita rusak. Nah, kalau bisa jadi di sini mungkin orang tuanya nggak ngasih perkataan buat nilai dan norma yang cukup gitu. Mungkin orang tuanya penjahat, makanya kita jadi nggak tahu batasan-batasan norma sosial. Atau justru yang bermasalah adalah pengendaranya, si ego gitu. Karena pengendaranya nggak bisa mengontrol kuda dan nggak tahu lintasan kudanya ini batasnya ada di mana. Nah, kalau ini bermasalahnya adalah di ego. Ya mungkin pengajarannya nggak cukup, yang dapetin pendidikannya nggak oke. Ya atau mungkin secara dari orang tuanya juga bakal ngebentuk si egonya jadi kayak gitu. Nah, begitulah kira-kira ya dinamika kepribadian yang terjadi di alam bawah sadar dan kemungkinan penyebabnya gitu. Jadi kalau ditanya Evan itu siapa? Evan adalah gabungan dari id, ego, dan super ego ya. Kalau kalian nanya ke diri kalian sendiri, gue itu siapa gitu? Kalian adalah gabungan dari id, ego, dan super ego yang kalian punya. Kalian adalah gabungan dari penunggang kuda, dan lintasan pacuan kuda. Yang tentunya setiap orang pasti punya kuda yang berbeda-beda. Ada yang nurut kudanya gitu ya, terlalu nurut bahkan sama batasan gitu, sama super egonya. Ada yang liar banget gitu, sampai gak bisa dikontrol. Setiap orang juga punya lintasan pacuan kuda yang berbeda-beda. Ada yang rusak gitu, ada yang luas, ada juga yang sempit banget lintasannya sampai dia gak berani ngambil risiko apapun. Setiap orang juga punya pengendara kuda yang berbeda-beda. Ada yang gak bisa ngontrol kudanya, ada juga yang ketika mengendari kuda dia malah keluar dari jalur lintasan kuda tersebut. Kalau menurut Freud, gabungan dari 3 komponen kepribadian ini bakalan menghasilkan salah satu dari 2 tipe orang. Jadi ada 2 tipe orang biasanya ya. Pertama, ada yang mampu menghadapi realita dengan baik, berarti mereka punya ego yang cenderung kuat, alias pengendara kudanya kuat. Biasanya orang-orang kayak gini hampir selalu punya solusi yang tepat buat permasalahan mereka, dan percaya bahwa mereka bisa menghadapi masalah yang ada. Atau tipe yang kedua, yaitu ada aja nih orang yang gak mampu menghadapi realita dengan baik, berarti mereka punya ego yang cenderung lemah gitu ya. Jadi pengendara kudanya tuh gak bisa mengontrol kuda untuk tetap ada di lintasan. Biasanya orang-orang ini gak bisa nyelesain masalah kehidupan dengan baik, cenderung impulsif dan mudah stres. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kenapa sih orang-orang bisa punya ego yang lemah gitu? Jawabannya ada di masa kecil yang kurang ideal. Kalau kata Freud, masa kecil adalah masa-masa di mana ego lo belajar beradaptasi dengan realita. Dan di sini juga kita belajar soal superego gitu. Jadi superego itu baru muncul sejak kita balita gitu.
Jadi pas kita bayi, superego itu baru muncul, bukan bawaan lahir seperti id. Menurut Freud, kalau misalnya lo gak bisa ngembangin cara adaptasi diri yang baik di masa ini, maka lo akan mengalami masalah pas udah dewasa, gitu ya. Jadi kalau misalnya didikan dari orang tua lo itu gak baik, terus kayak lo mengalami masalah di masa kecil, atau lo mengalami kejadian tertentu, itu masa dewasa lo bakalan gak baik gitu. Ini kata Freud. Terus, gimana cara memperkuat ego biar bisa menghadapi kenyataan dengan baik? Pertama, lo coba lihat masa lalu lo, terutama masa-masa pas lo anak-anak gitu. Karena di masa ini kan terjadi hal-hal yang membentuk cara ego lo menghadapi kenyataan gitu. Lo bisa tanyain hal-hal ini. Gimana sih hubungan lo sama orang tua lo dulu? Apakah lo diajarin untuk jadi mandiri atau dimanjain terus gitu? Apakah lo selalu dihargai atau malah gak pernah dihargai? Kebanyakan orang yang gak bisa menghadapi kenyataan dengan baik, masa kecilnya gak pernah diajari cara untuk misal mandiri gitu. Atau malah semua masalahnya diselesaikan oleh orang tua. Maka dari itu, cara pertama untuk mengatasi masalah ego yang lemah adalah mengetahui gimana sih pengalaman masa kecil kita itu memengaruhi kemampuan ego kita pas dewasa. Sehingga kita bisa sadar nih, ketika udah mulai melakukan hal-hal yang sebenarnya salah, bahwa perilaku ini cuman mencerminkan masalah di masa kecil kita. Bukan bertujuan menyelesaikan masalah yang ada. Jadi ini sebenarnya cuman yaitu defense mechanism dari masa kecil kita. Yang kedua, lo bisa nyoba untuk menyalurkan kecemasan lo dengan cerita ke orang lain. Salah satu inovasi utama yang dicetuskan oleh Freud adalah peran bercerita untuk mengobati gangguan yang dialami oleh pasien gitu. Jadi kalau menurut Freud, dengan kita nyeritain apa yang kita alami dan nyeritain perasaan kita terhadap hal itu, kita bisa menyalurkan kecemasan dan berkurang stresnya. Bahkan ini bisa mengobati penyakit dengan gejala fisik. Salah satu contoh yang sangat amat fenomenal terkait manfaat cerita sebagai obat adalah tentang kasus histeria. Ketika lo ngedenger kata histeria, mungkin yang pertama kali lo inget adalah lagu band Muse gitu. Nah, kita bukan ngebahas soal histeria yang itu, tapi kita ngebahas soal gangguan histeria. Penanganan dari Freud dan gurunya, Breuer, untuk menangani kasus histeria jadi fenomenal banget karena mereka bisa menangani gangguan histeria dengan nyuruh pasiennya untuk cerita gitu. Ini fenomenal banget karena ya solusinya untuk mengatasi gangguan adalah sesederhana pasiennya disuruh cerita gitu. Dan kalau dulu ya, bayangin tahun 1800-an, 1900-an, mana ada orang percaya bahwa cerita itu bisa nyelesain masalah gitu kan. Nah kalau lo belum tahu, gejala dari gangguan histeria yang dialamin oleh pasien Freud dan Breuer saat itu sebenarnya nggak main-main gitu. Gejalanya parah banget, mulai dari kaki yang lumpuh gitu. Jadi kaki si pasiennya tuh lumpuh gitu. Terus pasiennya mengalami kebutaan, nggak bisa ngelihat gitu. Pasiennya juga nggak mau makan, nggak termotivasi untuk ngelakuin apapun. Gak bisa tidur malam-malam, ada keinginan untuk bunuh diri, dan pasiennya juga seringkali meracau gitu, atau ngomongnya gak jelas. Nah, nama samaran dari pasiennya adalah Anao. Bisa dibilang kalau kasus dari pasien inilah yang pertama kali melahirkan aliran psikoanalisis. Dan ini sejarahnya fenomenal banget gitu. Nah, untuk menangani gejala-gejala yang parah tadi, ya lo bayangin ya, buta, lumpuh, dan sebagainya, sebenarnya semua hal udah dilakuin gitu. Tapi pasiennya gak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya Breuer, gurunya Freud, itu mencoba menangani Anao ini dengan penanganan yang namanya talking cure. Atau dengan kata lain si Anao ini intinya disuruh cerita gitu, disuruh talking gitu. Ngobrol tentang masa lalunya sebagai salah satu terapi buat dia. Dan menariknya, setelah Anao bercerita tentang masa lalunya, gejala-gejala yang dia alami, kayak misalnya lumpuh, buta, dan lain sebagainya, itu perlahan-lahan hilang. Itu hilang, men. Jadi dari dia yang lumpuh, dari dia yang buta, itu setelah cerita, semuanya hilang. Dan ini jadi penanganan yang revolusioner pada masanya. Kenapa ya? Karena bayangin dulu kan gak ada yang namanya psikolog gitu. Gak ada yang namanya psikiater gitu. Gak umum lah penanganan dengan cara cerita. Ya orang-orang awalnya gak percaya gitu. Ya kali cerita bisa ngobatin orang. Well, disinilah Freud dan Breuer mencoba membuktikan sebaliknya di kasus Anao ini. Nah makanya kalau misalnya lo ada masalah, lo ngerasa stres, cemas, dan mungkin masalahnya sampai gejala fisik gitu ya kayak Anao tadi, lo bisa banget ceritain gitu, dan mulai terbuka sama orang-orang terdekat lo. Lo juga bisa nyeritain masalah lo ke pihak profesional. Selain ini bakalan ngurangin stres dan kecemasan lo, cerita ke profesional juga bakalan bikin lo dapat pandangan dan saran yang lebih objektif buat ngebantu lo menangani masalah lo. Di 1% ada 2 layanan konsultasi yaitu mentoring dan konseling. Kalau misalnya lo ngerasa butuh cerita, gue sih nyaranin lo untuk ikut mentoring dulu. Karena selain diskusi dan dapat saran, ketika lo ikut mentoring, lo juga bakalan dapet 1, interpretasi hasil tes psikologi, ada tes tingkat stres, tes minat bakat, tes kepribadian, yang akurat untuk memahami diri lo lebih dalam. Yang kedua adalah lo bakalan dapet tugas berupa worksheet. Jadi mentor biasanya gue nih bakalan ngasih tugas yang bermanfaat secara praktis
yang disesuaikan dengan masalah yang lo alami. Supaya nanti lo bisa menangani masalah lo sendiri setelah sesi diskusi di mentoring berakhir gitu. Nah, buat paket-paket mentoring, informasi tentang mentoring ada apa aja gitu ya, dan pendaftarannya, lo bisa klik link di komen yang udah gue pin, linknya juga udah gue sediain di description box. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, hal ketiga yang bisa lo lakuin adalah mengenali defense mechanism lo. Temuan menarik dari Freud juga adalah tentang defense mechanism. Defense mechanism itu adalah cara kita menangani kecemasan dari alam bawah sadar kita. Dan ini bentuknya banyak banget gitu. Gue gak bakal jelasin semuanya di sini karena mungkin kelamaan nantinya videonya. Nanti lo bisa cari-cari sumber lain atau lo bisa lihat video 1% lanjutan tentang defense mechanism. Intinya, ingat aja bahwa lo bisa aja melakukan berbagai defense mechanism yang kurang sehat karena masalah yang lo alami di masa kecil. Contohnya, ini salah satu jenis defense mechanism, yaitu proyeksi gitu. Yaitu ketika lo memproyeksikan hal yang lo rasain ke orang lain. Proyeksi itu terjadi ketika gini, misal lo tuh sebenarnya nggak suka nih sama seseorang gitu. Misal Evan nggak suka sama ya orang yang namanya Cindy gitu misalnya. Tapi karena defense mechanism, gue melakukan proyeksi, gue jadi mikir nih bahwa orang yang nggak suka itu sebenarnya dia yang nggak suka gue duluan gitu. Nah, padahal itu sebenarnya kita yang nggak suka duluan. Nah, ini adalah salah satu bentuk defense mechanism yang cenderung negatif sebenarnya. Dan ada banyak lagi bentuk defense mechanism lain. Ntar lo lihat aja di video 1% selanjutnya tentang ini gitu. Kurang lebih kayak gitu. Intinya sih menurut gue Freud ini emang keren banget. Meskipun gue sebenarnya nggak ngebahas terlalu banyak teorinya. Karena ada banyak banget yang belum kita bahas gitu ya. Tentang seksualitas, tentang defense mechanism, tentang anxiety dan lain sebagainya gitu. Karena penemuannya tuh banyak banget gitu. Dan bisa dibilang cukup aneh, cukup revolusioner juga. Gue sih barusan ngebahas yang sebenarnya nggak terlalu aneh. Gue gak ngebahas teori tentang seksualitas atau yang di luar nalar kita lah gitu. Karena Freud ini ketika dia ngeluarin teorinya tuh ya nggak jelas aja gitu. Secara logis sebenarnya nggak logis gitu. Karena banyak yang ngekritik teorinya itu nggak saintifik dan lain sebagainya. Nah, tapi yang jelas Freud mengajarkan kita tentang pentingnya penanganan psikologis. Freud juga udah menemukan hal besar gitu ya. Yaitu gimana kita cerita ke orang, gimana kita bisa menganalisis diri kita sendiri, dan gimana kita bisa mengidentifikasi kebiasaan defense mechanism yang mungkin buruk yang sering kita lakukan gitu. Akhir kata, kalau misalnya lo butuh cerita atau pengen nyoba cerita ke profesional, lo bisa daftar mentoring dulu aja. Untuk daftar lo tinggal klik link yang ada di deskripsi. Kayak tadi ya, gue udah ngasih tahu lo bakalan dapet psikotes, worksheet, saran, dan lain sebagainya. Gue harap semoga video ini bisa membuat lo menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.